Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sarjito Muda, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada? Saya berharap kalian hari ini semuanya bergembira menjadi keluarga baru. Saya Gandes Retno Rahayu, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kerendahan hati itu kan sebenarnya sifat tidak arogan, sederhana, juga bisa memandang orang lain selain dirinya itu sama-sama berharga, sama-sama layak. Sementara kalau kepercayaan diri, self-confidence, itu bagaimana kita secara internal memandang diri kita, kemampuan kita, keyakinan kita pada saya bisa melakukan apa. Kepercayaan diri, self-confidence itu menurut saya perlu dibangun dari kemampuan menguasai kompetensi kita masing-masing. Kompetensi intra-profesional maupun interprofesional maupun kompetensi kita berkembang sebagai manusia. Jadi tidak sekedar sok, tapi memang mentes, berisi, berkompeten. Jadi self-confident mestinya dibangun dari sana. Overconfident tentu saja tidak menjadi hal yang kita harapkan, karena itu bisa suatu saat kelak membahayakan diri kita sendiri, atau pada saat nanti telah menjadi dokter, perawat, atau ahli gizi, bisa membahayakan pasien dan keluarganya. Begitu juga kalau less confident, kurang confident, nanti kemampuan sesungguhnya kita jadi tidak bisa kita tunjukkan. Yang pertama, dengan kita confident, maka kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik ke pasien dan keluarganya. Yang kedua, kemudian kita bisa berkomunikasi pula dengan lebih baik kepada semua orang yang bekerja sama dengan kita, termasuk teman sejawat, atasan maupun bawahan. Dengan self-confident pula, maka kita menjadi lebih yakin untuk memperbaiki kinerja kita, memperbaiki performa kita. Sementara untuk humble, rendah hati, itu sebenarnya kan kesadaran bahwa kita ini mempunyai limitasi. Kesadaran itu akan membawa ke banyak hal. Satu, karena sadar kita punya kekurangan, maka kita mau belajar lagi. Karena sadar bahwa kita punya limitasi, maka kita mau bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kesadaran akan limitasi ini juga bisa mencegah kita untuk tidak melakukan blaming culture, menyalahkan tanpa mencari solusi. Kerendahan hati ini juga merupakan foundation, dasar untuk kita mengembangkan value-value yang lain. Apa itu? Misalnya kesabaran, kemudian compassion, kemudian kita bisa mengontrol diri kita dengan lebih baik, membuat kita lebih bisa memotivasi diri kita untuk tidak pernah berhenti belajar. Selain itu, dengan kita humble, rendah hati, maka kita mau mendengarkan value dari pasien. Dan mendengarkan value dari pasien ini merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan mengelola pasien, kesembuhan pasien. Yang pertama, selalu tidak lupa bertanya, apa yang sudah saya tahu, apa yang belum. Kesadaran itu kemudian membuat kita mencari. Yang kedua adalah listening. Listening siapa? Siapapun yang bekerja dengan kita. Yang ketiga, baik mahasiswa maupun dosen perlu berani mengatakan, saya tidak tahu, saya belum tahu, saya salah, saya minta maaf salah, saya akan pelajari ini bila memang belum tahu, bila memang salah. Setiap individu itu mempunyai purpose dan meaning.
mempunyai tujuan, mempunyai arti, mempunyai value. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa saya berharga, saya punya purpose, saya punya meaning, maka tidak ada gunanya untuk menjadi less confident. Sebaliknya, dengan menyadari bahwa setiap orang punya purpose, maka kita juga menjadi menghargai, menghormati yang lain. Jadi secara inherent, kita semua, setiap individu berharga.